Hai guys, kembali lagi dengan channel Dunia PI. Udah lama nih nggak bikin video, nggak upload lagi ya. Jadi kita mulai pertama-tama ini dengan video baru tentang sedikit review mengenai kamera Canon M50. Mungkin untuk tasnya emang Nikon, cuman dalamnya kameranya Canon ya ini ya. Dan di sini mungkin saya ingin berbagi review ataupun cara penggunaan kamera Canon M50 dari awal, dari setup awal hingga beberapa penjelasan terkait fitur-fitur di kamera Canon M50. Oke, kita mulai saja. Jadi setiap kamera diusahakan harus ada tasnya ya untuk pelindung dari benturan maupun biar fleksibel ketika dibawa. Di dalam kamera di sini ada beberapa alat di mana ada baterai, lensa di sini saya ada dua, lensa fix dan kit. Terus ada kamera sendiri, terus baterai, ada baterai serta alat charger. Baik, kita coba bongkar satu-satu. Yang pertama kita mulai dengan kamera, yakni Canon M50. Di sini dimulai dari beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang favorit saya di video sama di manual. Terus ada tombol untuk menekan ataupun memotret hasil jepretan. Di sini untuk memulai start video. Di sini ada on sama off. Di sini ada lensa. Terus di sini ada untuk zoom ketika melihat foto. Di sini ada zoom out. Terus di sini ada beberapa fitur di mana autofocus dan manual fokus. Terus di sini ada menu lagi nanti. Di sini ada flash. Di sini ada menu untuk menghapus foto. Terus di sini ada untuk melihat foto. Di sini ada menu lagi. Terus di sini nanti ada port untuk audio jack. Ada tali. Terus nanti dan di sini ada merupakan tempat untuk meletakkan kamera di tripod. Terus di sini ada tempat baterai, ada memori sudah saya pasang. Terus di sini ada USB untuk transfer data. Terus di sini ada untuk WiFi. Jadi dari kamera Canon M50 ini bisa langsung transfer data, video ataupun foto langsung dari kamera ke HP ataupun laptop. Dan di sini ada ada monitor, dimana untuk monitornya bisa kita flip ke atas dan ke bawah namun terbatas. Jadi dari sini nanti bisa diputar menjadi tampilan segini. Dan enaknya untuk Canon M50 ketika kita menggunakan untuk selfie bisa kita gunakan layarnya, dan enaknya untuk Canon M50 karena layar flip bisa kita gunakan untuk melihat layar ketika kita melakukan selfie ataupun vlogging. Oke, kita lanjut mungkin. Ini untuk kamera. Selanjutnya di sini saya mau memiliki lensa, di mana di sini ada dua lensa yang berbeda. Yang satu ini lensa kit, yakni lensa yang digunakan lensa yang memiliki fitur basic, di mana lensa ini memiliki zoom dari 15 sampai 45 mm. Dan di sini saya memiliki lensa fix dengan 50 mm. Jadi lensa fix ini tidak bisa zoom, cuman yang saya ambil di sini yakni tingkat kebokehannya. Jadi lebih bokeh ketika pakai ini. Dan jangan lupa ketika karena kamera dan lensa ini nggak bisa masuk, kita hubungkan dengan dimana merupakan alat untuk penghubung antara lensa dan kamera nantinya.
Terus di sini ada juga untuk tempat charging baterai, dan ini merupakan baterainya. Jadi untuk menggunakan chargernya tinggal sesuaikan dengan tembaganya, dan tinggal nanti tinggal dicas di colokan listrik. Di sini juga saya memiliki beberapa alat pembersih. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini saya ingin memperagakan terkait operasional dari kamera sendiri, yakni dimulai dengan pastikan kondisi kamera sedang off. Setelah itu bisa dimulai dengan pemasangan baterai, yakni kita melihat dari tempatnya baterai, kita lihat untuk tempat tembaga di sebelah pojok kanan atas, sehingga kita samakan dengan posisi baterai nantinya. Uh, untuk pemasangan baterai tinggal kita tekan sampai sebuah part yang di sini maju, sehingga nantinya baterai akan kekunci. Dan untuk melepaskan tinggal kita geser sedikit dan kita ambil. Setelah itu kita tutup. Kamera sudah bisa digunakan, namun memerlukan sebuah lensa dulu. Kita mulai dengan lensa basic dulu, lensa kit. Usahakan ketika membuka tutup dari lensa, kita membukanya dengan hati-hati agar tidak ada debu yang menempel. Dan untuk pemasangan kita padukan antara titik dari lensa dan titik putih dari kamera. Kita paskan dan kita putar searah jarum jam sampai berbunyi tik. Kita ulangi. Oke. Terus lensa sudah bisa digunakan. Kita coba dengan menekan tombol on off. Dan di sini akan ada keterangan tekan dan tahan switch lensa ke arah depan, sehingga yang perlu kita lakukan untuk lensa kit ini, kita majukan dulu dan kita putar, dan jangan lupa juga tutup lensa kita buka, dan lensa bisa digunakan. Nah, kita setting dulu. Agar lebih enak, mungkin ini aja kali ya. Nah, untuk lensa kit sendiri, dimana fungsinya antara lain bisa kita zoom dan kita fokuskan ke salah satu titik. Bisa kita zoom. Lalu untuk mencari autofokusnya, bisa kita gunakan tombol sebelah kiri, AF dan MF, dan akan keluar di layar fokus manual dan fokus otomatis. Dan di sini merupakan fokus otomatis. Kita tekan dan nantinya titik akan mengikuti dari yang kita fokuskan. Dan untuk ketika menggunakan fokus dengan manual fokus, maka untuk mencari fokus kita gunakan part yang di depan ini untuk mencari fokusnya, sampai dengan dimana area merah merupakan area fokus dari lensa ini. Mungkin itu. Dan lagi untuk tambahan lagi, ketika menggunakan lensa kit, di sini sudah ada image stabilizer. Jadi untuk pengambilan video
pada lensa ini bisa lebih stabil daripada lensa yang fix yang punya saya. Jadi ketika kita gunakan untuk mengambil video, oke, kita coba mengambil video. Di sini sudah ada keterangan merekam, sehingga ketika kita gunakan dan kita buat fokus, kita lihat hasilnya. Ada stabilizer, meskipun tidak terlalu bagus ketika dibanding dengan iPhone ataupun kamera ataupun gimbal. Mungkin itu dulu untuk kamera kits, dan selanjutnya kita beralih ke lensa fix. Oke, mungkin itu dulu untuk penggunaan lensa kit. Untuk menutupnya atau ketika sudah menggunakan, kita tutup dengan bantuan ini, diputar ke depan terus ditarik, diputar berlawanan arah jarum jam, sehingga lensa akan terkunci, dan kita tutup dan kita off. Selanjutnya beralih pada lensa fix. Di sini ada bantuan alat, ya ini digunakan, ya ini bisa kita pasang dengan cara kita memadukan antara titik merah dengan merah. Kita putar searah jarum jam, udah kekunci. Selanjutnya kita copot dulu untuk penggunaan lensa kit. Untuk mencopot dari lensa sendiri, dimulai dengan menekan tombol ini dan kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu pula ketika kita memasang. Oke. Usahakan untuk lensa tetap bersih ya teman-teman. Jadi biar kamera kita juga lebih awet. Dan untuk memasang masih dengan posisi putih ketemu putih, kita putar searah jarum jam. Ini untuk pemasangan dari lensa fix. Kita coba penggunaannya. Untuk lensa kit sendiri, di sini untuk f ada penambahan hingga 1,8, dimana semakin kecil bukaan dari lensa, maka cahaya yang diambil akan semakin banyak, sehingga ketika kita mengambil gambar yang dihasilkan akan lebih bokeh. Di sini ada fitur otomatis fokus dan manual fokus, bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. AF kita gunakan untuk mencari fokus dengan cara lebih otomatis, namun karena otomatis dari depan sisi ini akan sering zoom in dan zoom out untuk mencari fokus dari gambar tersebut. Namun ketika kita gunakan manual, maka sama dengan lensa kit, maka fokus dari lensa akan menggunakan manual yang di depan ini dengan area yang fokus berwarna merah. Oke.
Oke, mungkin itu untuk lensa-lensa, dan saya ingin menjelaskan sedikit menu dari kamera Canon M50 ini, dimana untuk menu di layar ada beberapa menu. Kita coba dengan menekan tombol set ini, dan di sini ada beberapa menu, dimana diantaranya ada menu paling atas otomatis fokus untuk wajah, dan di sini untuk otomatis untuk area, serta area yang lebih besar, dan di sini otomatis untuk area yang lebih kecil. Saya biasa menggunakan untuk area wajah aja. Selanjutnya di sini ada tipe one shot ataupun servo, di mana one shot untuk fokus pada wajah dengan sistem benda itu berdiri diam, sedangkan untuk servo ketika wajah tersebut sering bergerak, kita gunakan servo. Di sini ada timer ataupun beberapa menu pengambilan, bisa satu kali pengambilan lebih banyak dengan kecepatannya lebih cepat, dan di sini ada yang pengambilan lebih lambat, terus ada timer. Terus yang perlu diperhatikan lagi mungkin di white balance. Di sini ada auto white balance, maka gambar akan juga akan berubah lebih lebih soft. Terus di sini ada ketika matahari lebih banyak, di sini lebih naungan. Kalau di naungan akan lebih warm. Terus di sini ada berawan, lampu pijar, flash, ataupun menu lainnya. Bisa menggunakan naungan agar tone dari warna tersebut lebih baik. Di sini ada beberapa menu juga, dari yang blur, terus gedung, terus ada yang agak melengkung, namun saya jarang menggunakan. Terus di sini ada rasio foto, saya biasanya 3:2. Dan ketika kita telah mengambil foto, bisa kita lihat dengan fitur di sini, dan atas untuk zoom in, ini untuk zoom out, ataupun melihat semua foto yang telah kita jepret. Di sini menghapus. Ini kembali ke kamera lagi. Di sini menu. Mungkin kalau yang menu untuk teman-teman mungkin bisa dipelajari lain waktu. Soalnya masih banyak dari menu, dimulai dari pengaturan dari kamera, video, terus setting, terus ada menu tambahan lagi. Selain fitur tersebut, dan tak lupa juga ada fitur untuk ISO sebelah kanan. Semakin gede atau besar number ISO yang kita gunakan, maka cahaya yang dimasukkan ke lensa akan semakin banyak juga, jadi akan semakin terang. Bisa kita gunakan di 100 untuk siang hari, serta di sini ada untuk kecepatan pengambilan. Semakin banyak angka akan semakin gelap, karena pengambilan dari pemotretan akan semakin cepat. Namun ketika kita kecepatan dari pengambilan semakin rendah, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak juga. Dan di sini ada bukan lensa f, di mana semakin kecil angka maka semakin terang, dan sebaliknya. Dan ketika semakin kecil angka, maka tingkat kebokeh juga akan semakin tinggi. Untuk menyalakan flash, bisa kita gunakan dengan sistem tekan sebelah kanan dulu, kita nyalakan flash, terus kita buka.
maka flash akan bisa berfungsi. Ketika kita tidak nyalakan ini, maka flash juga akan mati. Oke, sudah. Mungkin sekian dari beberapa sedikit review mengenai kamera Canon M50, dan next saya akan coba bahas mengenai fitur WiFi pada kamera M50 dengan transfer data ke HP maupun ke laptop. Oke, jangan lupa ketika sudah menggunakan, tutup lensa agar tidak ada benturan ataupun kotor, dan masukkan pada tas kamera. Sekian dari saya, terima kasih.